Great job. Oke guys, kembali lagi di Pascal Adam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang toolbox dengan masing-masing kegunaannya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu kegunaan-kegunaannya. Nah, kita belajar tentang toolbox. Di manakah toolbox dapat ditimbulkan? Pertama, teman-teman klik Windows. Setelah klik Windows, lalu pilih Tools. Nah, kalau sudah checklist, dia timbul di sini. Ini namanya Tools Box. Saya jelaskan satu persatu. Ini namanya Selection Tool. Selection Tool digunakan untuk menyeleksi klip, menu, atau objek lain yang ada di dalam timeline ataupun di dalam panel program. Setiap kali selesai menggunakan tool lainnya, maka teman-teman bisa mengakhiri penggunaan tool tersebut dengan mengklik Selection Tool. Jadi kalau habis teks, isi teks, untuk mengakhiri ini, tekan lagi Selection Tool. Begitu. Nah, ini Selection Tool-nya bisa atur letaknya, teksnya di mana. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di sebelahnya, selanjutnya ada, ini namanya Track Select Forward Tool. Ini kegunaannya untuk menyeleksi klip yang ada di kanan kursor dalam sequence. Ini sih cuma buat seleksi doang. Gini misalnya. Tak, jadi dia terseleksi otomatis yang ada di sebelah kanan kursor ya. Ini namanya Ripple Edit Tool. Ripple Edit Tool itu gunanya digunakan untuk memotong titik in dan out pada klip di dalam timeline. Tool ini akan menutup celah yang muncul akibat pengeditan dan menjaga semua editan itu ke kiri atau ke kanan yang dipangkas. Jadi ini akan digunakan, akan kita mengerti cara pakainya saat nanti kalau kita sudah mulai editing begitu. Tapi kita belum ya. Lalu di sebelahnya ada Razor Tool. Ini Razor Tool ini buat potong, memotong. Kalau di Vegas kan kita tinggal tekan S. Tapi di sini pakai Razor Tool. Digunakan untuk memotong klip di dalam timeline ya. Selanjutnya, ada Slip Tool. Slip Tool ini digunakan untuk mengubah titik in dan out secara bersamaan dari sebuah klip di dalam timeline. Pada saat yang bersamaan, tool ini menjaga rentang waktu di antara titik-titik in dan out tetap konstan. Di sebelahnya ada Pen Tool. Kalau Pen Tool ini gunanya untuk mengatur atau memilih keyframe serta mengatur garis-garis keyframe itu di dalam timeline. Sebelahnya ada Hand Tool. Hand Tool ini digunakan untuk menggeser tampilan timeline ke kanan atau ke kiri sesuai dengan arah klik drag yang Anda lakukan. Contohnya sih, ini contohnya. Mudah dimengerti. Lalu ada Type Tool. Ya kalau Type Tool sudah ngerti ya, digunakan untuk memasukkan teks ke dalam video di timeline. Nah, selanjutnya kita belajar tentang timeline itu sendiri. Kalau tadi kita sudah belajar pengenalan apa yang ada di toolbox ini, sekarang kita masuk ke timeline teman-teman. Nah, panel ini punya peran sentral atau peran inti dari pengeditan karena digunakan untuk mengkomposisikan klip dan aset-aset lainnya agar menjadi video utuh, teman-teman. Nah, teman-teman bisa meletakkan klip, audio maupun video, title, efek transisi, still image, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman bekerja dengan timeline, maka sebaiknya aktifkan panel program monitor. Ini namanya panel program monitor, tapi jika mungkin saja di antara kalian ada salah klik atau bagaimana sampai panelnya ini hilang, tinggal masuk ke window, terus pilih yang program monitor. Maka nanti akan timbul di sini program monitor. Peletakan video dan aset lainnya dapat dilakukan menggunakan dua cara berikut. Yang pertama, dengan cara meletakkan ke dalam track. Ini cara pertama. Diletakkan ke dalam track atau layer namanya ya. Menurut urutan dari atas ke bawah vertikal. Klip yang ada di layer atas akan menutup klip yang ada di bawahnya. Jadi misalnya ini ada klip ini. Kalau saya taruh ini di atasnya, maka video yang di atas akan menutup video yang di bawah. Kan video di bawah ini tadi. Kalau saya taruh di atasnya, maka menutup. Jadi logikanya mudah aja. Kalau mau taruh gambar di atas video yang ini, tinggal tarik aja gambarnya ke atas video yang ini. Maka nanti gambarnya akan ada di atas. Begitu. Nah, yang kedua, dengan cara meletakkan klip dan aset lainnya berurutan secara horizontal. Horizontal tuh ya ini. Dari kiri ke kanan nih. Berurutan. Jadi bisa secara vertikal, bisa secara horizontal. Sekarang kita belajar tentang panel track. Ini dia track. Bagian sini.
Nah, klip dan aset lainnya diklik drag dari panel project ke dalam timeline, di mana teman-teman bisa meletakkannya ke dalam track-track yang disediakan. Ini tracknya. Ada track video yang ditandai dengan huruf V. Kalau V, itu artinya video ya teman-teman. Misalnya V1, ini ada V1 aja kalau saya tarik di atas. Ada V2, ada V3. Ini video ya teman-teman. Nah, kalau audio track, dia A. A1, A2, A3, dan seterusnya. Itu untuk audio track. Jadi kalau teman-teman mau ngedit audio, dan mungkin pusing di bagian sini, audio yang mana nih? Lihat aja di sebelah kirinya. Kalau dia A, berarti audio. Kalau dia V, berarti dia video. Itu simpelnya tentang track ini. Nah, kita akan mengenal tentang timeline lebih dalam. Ada beberapa tool dan kontrol di dalam timeline. Nah, yang pertama ada clip bar. Setiap klip yang ditambahkan ke dalam timeline, baik itu video, audio, efek khusus, efek transisi, dan lain sebagainya, akan membentuk clip bar atau garis horizontal di dalam timeline. Setiap bar memiliki ciri sebagai berikut. Ukuran panjang horizontal menentukan durasi klip itu di dalam video. Ini namanya clip bar yang kotak-kotak ini. Ini clip bar. Nah, setiap clip bar berisi identitas tertentu, misalnya warna atau nama footage di dalam panel project untuk memudahkan identifikasi. Ini dia nama dan warnanya. Oke? Untuk memudahkan kita identifikasi. Wah, ini video apa, ini video apa, ini video apa gitu. Kita bisa edit sesuai yang kita mau kalau kita sudah namakan dia. Jadi lebih mudah. Nah, untuk aset atau item yang tidak memiliki atribut waktu, misalnya still image, akan diwakili dengan clip bar berukuran pendek. Ukuran ini bisa diperpanjang jika ingin menambah durasi still image. Nah, ini kalau misalnya saya masukkan gambar ya. Misalnya saya masukkan gambar ke atas. Nah, ini kan kalau kita lihat nggak ada menitnya atau jamnya ya, atau menunjukkan waktu ya. Nah, kita bisa atur panjangnya itu di sini, di dalam timeline, supaya mau berapa lama gambarnya ada di video tersebut begitu. Jadi kita bisa atur teman-teman. Nah, terus ada juga yang namanya playhead. Ini playhead teman-teman. Ini namanya playhead. Ya agak aneh ya namanya, tapi ya memang orang-orang yang buat bikinnya namanya playhead. Digunakan untuk menandai frame yang aktif. Teman-teman bisa melihat frame yang aktif tersebut di dalam panel program monitor. Misalnya saya pilih di sini, maka yang aktif adalah yang di bagian sini, lalu tertampilkan di monitor. Kalau saya mau tunjukkan gambar tadi, saya ke bagian sini, maka gambarnya timbul. Ya intinya sih menunjukkan waktu sih, menunjukkan frame mana yang lagi aktif begitu. Ya sesimpel itu. Terus time code ini dia time code. Ini time code. Time code menampilkan posisi playhead dalam bentuk waktu. Jadi kalau misalnya dia di sini, berarti kalau di sini kan kita bingung ini berapa nih, 24, 25, 26, 27. Dan dia langsung kasih tahu di sini. Kita di detik ke-27. Lalu ada snap. Ini snap. Snap dalam kondisi aktif digunakan untuk merekatkan klip atau aset lainnya atau ke penanda lainnya seperti garis playhead. Nah ini kalau gunanya snap, dia akan menyesuaikan. Lalu ada time ruler ini. Time ruler ya, kalau dari bahasa Inggrisnya kita ngerti ya, penggaris waktu. Untuk informasi yang menandai panjangnya klip atau video secara keseluruhan. Lanjut, ada timeline display settings. Ini timeline display settings digunakan untuk menampilkan menu settings. Lalu ada add marker digunakan untuk menambah marker. Ini add marker ya. Kalau misalnya kita ngedit di sini, terus kita mungkin ngedit tertentu, misalnya lagu, official video, kita bikin namanya. Misalnya ini bagian ref. Supaya kita nggak lupa kalau ini bagian ref begitu. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Itu marker. Salah satu kegunaannya. Nah, lalu kita masuk ke langkah pamungkas dari Adobe Premiere ini, yaitu export.
Ekspor merupakan langkah pamungkas dari seluruh rangkaian editing. Seluruh klip dan aset yang ditata di dalam timeline akan diekspor menjadi file video yang dapat dinikmati oleh siapapun, baik menggunakan media video player atau dengan memanfaatkan layanan video streaming online, misalnya YouTube, Vimeo, dan lain-lain. Nah, ekspor dilakukan dengan langkah-langkah yang telah dibahas di video sebelumnya juga. Dan sebelum melakukan ekspor, simpan terlebih dahulu project yang kita mau ekspor gitu. Misalnya ini projectnya udah selesai kan. Terus saya mau save project ini. Saya Ctrl S, baru saya ekspor. Oke. Mudah, ekspor media. Di video-video sebelumnya sudah dikasih lihat cara ekspor video. Ini saya kasih jelas urutan-urutannya. Jadi kalau sudah teredit semua ya kita tinggal ekspor aja. Selanjutnya ada Q. Tombol Q ada di sebelah kiri tombol ekspor. Fungsinya adalah untuk mengantrikan proses ekspor. Di manakah dia? Begitu proses ekspor selesai, maka proses ekspor berikutnya yang telah diantrikan akan mulai dilakukan. Jadi ini untuk antri ya, mengantrikan. Misalnya kita mau istilahnya mau render 2 video, maka kita masukkan queue supaya dia berurutan nanti. Nah, selanjutnya kita belajar juga tentang memanfaatkan preset. Apa yang maksudnya dengan memanfaatkan preset? Preset digunakan untuk membantu editor mengekspor video sesuai dengan jenis media yang disasar. Setelah banyak beredar perangkat smartphone atau tablet dan layanan streaming, proses mengekspor video menjadi semakin repot. Alasannya karena setiap smartphone atau tablet memiliki ukuran layar dan resolusi beragam sehingga jika salah memilih resolusi, maka video tersebut bisa ditayangkan namun kurang optimal. Begitu juga dengan munculnya layanan streaming yang mensyaratkan dua hal berikut. Yang pertama, kualitas video tetap bagus, namun ukuran file hasil ekspor harus serendah mungkin. Nah, berita baiknya, Adobe Premiere sudah menyediakan preset untuk membantu kita memilih resolusi dan media yang tepat untuk diekspor. Sebagai contoh, jika sejak awal niat kita ingin mengunggah video di YouTube, maka kita tinggal memilih preset YouTube tanpa perlu mencari referensi tentang resolusi, jenis kodek, dan format video yang bisa didukung oleh layanan tersebut. Di mana kita dapat melihat preset? Ya, sebenarnya di sini, tapi saya punya tidak lengkap ya. Saya biasanya manual saja. Biasanya H264. Lalu ini saya pilih yang 1080 HD. Karena ini udah cocok buat YouTube juga kalau memang buat YouTube. Lalu ada beberapa tips buat teman-teman. Nah, pilihan preset yang tersedia berbeda untuk setiap pilihan format yang teman-teman tentukan lebih dahulu. Untuk pilihan preset yang sangat beragam, format H264 bisa digunakan. Jadi ini ya, yang umum digunakan orang H264 ini. Ini untuk ekspor teman-teman. Jadi jangan terlalu bingung. Nah, jika ukuran file menjadi pertimbangan utama saat memilih format atau preset, maka teman-teman bisa mengintipnya di bagian bawah pada jendela export settings, yaitu di baris estimated file size ini. Jadi filenya kecil aja guys kalau pakai ini. Padahal sudah kualitinya 1080 HD. Jadi kalau misalnya mau yang jernih tapi ukurannya kecil, itu bisa dicek-cek di sini. Misalnya saya 4K. Nanti ukurannya akan timbul di sini. Nah, gitu teman-teman. Supaya kita bisa memperkirakan berapa ukuran video yang akan di-render. Setelah itu tinggal klik export. Maka video akan jadi dalam apa yang sudah diedit dalam timeline ini akan jadi satu video. Nah, itu saja dulu teman-teman yang kita pelajari di video ini. Kita sudah belajar toolbox, kita juga sudah belajar tentang timeline, kita juga sudah belajar tentang track, mengenal timeline, export, queue, dan memanfaatkan preset yang ada di Adobe Premiere. Nah, di video selanjutnya kita akan terus membahas tentang Adobe Premiere, masih dalam pengenalan, yaitu tentang cara mengelola klip. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang bingung, ingin bertanya, silakan berikan komentar di kolom komentar ya. And see you in the next video.